Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan semuanya sudah sarapan ya. Sehingga nanti dapat menerima pembelajaran dengan baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda Bustami dipersilakan untuk memimpin doa sebagai ketua kelas. Silakan. Baik, mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Berdoa dengan baca Robbi Syrahli ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqni fahman zakiyyan. Amin. Dihormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ananda Bustami yang telah memimpin doa untuk hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dahulu. Ya, dipersilakan untuk kalian membuka link presensi yang ada pada e-learning yang sudah Ibu bagikan. Ya, oke. Baik, Ibu akan periksa dahulu. Oh ya, Ananda Afifa sudah ya, sudah absen ya. Oke, Ananda Yuli sudah absen? Baik. Sudah, Bu. Oke. Ananda Nur Fajaria ya, sudah absen ya? Alhamdulillah. Oke. Ananda Lisa juga sudah masuk absen? Alhamdulillah. Ya, Pak Bustami, Ananda Bustami juga ya, sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Alhamdulillah sudah masuk semua. Baik, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang kelangkaan ya. Nah, sebelum sampai kepada kelangkaan materinya, maka kita harus tahu dulu kenapa kita mempelajari materi tentang kelangkaan ini ya. Jadi nanti diharapkan siswa-siswi dalam mempelajari kelangkaan ini dapat menjelaskan ya mengenai pengertian kelangkaan dan konsep dasar ilmu ekonomi secara umum. Lalu yang kedua juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan dan bagaimana cara mengatasinya ya. Oke, kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran untuk materi kelangkaan ini, maka Ibu akan memberikan dahulu video mengenai materi kelangkaan. Nanti kalian bisa menyimak ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Lagi loading ya. Hey Maudi, hai Tom. Ingat nggak sih beberapa waktu lalu, waktu di awal pandemi COVID merebak, supermarket diserbu oleh masyarakat. Mereka berebut kebutuhan makanan. Masyarakat takut kehabisan makanan di masa pandemi. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa bisa takut? Sebenarnya ada apa sih? Halo, ketemu lagi dengan saya Amelia dari kalian. Ngomong-ngomong soal ketakutan tadi, para ahli bilang kalau buying kayak gitu merupakan pemicu dari masalah ekonomi. Ada kondisi ketika kebutuhan manusia banyak banget, sedangkan barang kebutuhannya terbatas dan limited. Jadi mereka berebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang takut kalau tiba-tiba mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya karena barang kebutuhannya jadi dikit dan susah dicari. Nah, dalam dunia ekonomi, kondisi ini tuh sering disebut dengan scarcity atau
kelangkaan. Sebenarnya apa sih penyebab kelangkaan? Kasian kan sampai masyarakat itu penyebab kelangkaan lain adalah tidak semua barang tersedia di alam sekitar kita. Sumber daya alam dirusak oleh manusia sendiri. Contohnya, berkurangnya lahan sawah menjadi bangunan. Kemudian, keterbatasan kemampuan manusia karena di bidang ilmu dan teknologi. Sehingga tidak dapat mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Dan yang terakhir, meningkatkan kebutuhan yang lebih cepat daripada tersedianya barang kebutuhan. Terpikir nggak ya? Semua masyarakat bisa panik loh. Mau buying gimana? Nggak ada. Masyarakat yang panik tersebut terpikir nggak ya? Bukan barang kebutuhannya untuk orang lain. Fenomena ini terjadi karena barang kebutuhan terbatas, sehingga dibutuhkan sumber daya finansial untuk membeli kebutuhan. Sumber daya finansial yang terbatas itu membuat sebagian masyarakat yang lain membatasi dirinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Keterbatasan sumber daya finansial ini membuat kalian untuk selalu berhemat dan bijaksana ketika menggunakannya. Ditambah lagi, karena keterbatasan sumber daya alam, kalian juga perlu bijaksana manakala memutuskan untuk melakukan pembelian yang sungguh dan pokok dibutuhkan, bukan untuk bermewah dan mubazir. Seperti misalnya, membeli makanan, beli secukupnya, habiskan hingga bersih, sehingga tidak membuang sumber daya. Wah, ternyata masalah ekonomi asalnya dari manusia juga ya. Kita juga jadi tahu inti masalah ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Karena kebutuhan manusia yang terus bertambah, sedangkan barang kebutuhannya terbatas. Apalagi sumber daya finansial ikut terbatas. Jadi, untuk kalian mulai sekarang, sisihkan uang sakunya sebelum dibelanjakan. Saat belanja pun, ketika masak-masak, apakah kalian sanggup saat untuk meningkatkan kualitas dan nilai digital? Kalau tidak, singkirkan. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Oh ya, jangan membuat daya. Misalkan, matikan lampu jika tidak digunakan. Ambil makanan secukupnya, jangan sisa. Karena kalian akan membuang sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan anak kita. Semangat ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Baik, sudah. Baik, sebentar ya. Oke. Ibu tutup dulu sebentar. Baik, setelah kalian melihat tayangan tersebut mengenai panic buying, ya, kita akan membahas mengenai kelangkaan ini ya. Jadi kira-kira menurut kalian kelangkaan itu apa ya, Nak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, boleh, Ananda, Elisa, silakan. Kelangkaan itu adalah kalau barangnya sulit dicari, Bu. Oh iya, bagus. Ada lagi yang tahu tentang kelangkaan apa, Nak? Silakan, boleh. Ananda Yuli, boleh? Saya, Bu. Oh, boleh. Ananda Yuli, ya, silakan. Nyarinya. Kelangkaan tuh siapa nih? Siapa dulu ya? Dulu. Ananda Yuli dulu. Oke, silakan. Oke. Oh, susah banget nyarinya. Barangnya itu. Oh, susah banget nyarinya. Oke, bagus. Oke, ya. Oke, berikutnya Ananda Nur Fajaria, boleh? Kalau yang namanya langka itu ya salah satu pasti susah dicari, ya. Terus karena apa mungkin banyak peminatnya, kalaupun barangnya datang tuh cepat habis gitu. Oh iya. Jadi susah lah mau mendapatkan apa yang kita inginkan kalau barangnya itu banyak lakunya tuh, banyak yang mencari. Bagus Itu, Bu. ya. Betul sekali ya. Jadi dari beberapa teman kita ya yang sudah memberikan penjelasan mengenai kelangkaan kurang lebih sama seperti itu ya. Kenapa susah dicari? Karena memang barang tersebut ketersediaannya adalah terbatas. Betul. Nah, yang terbatas itu apanya sih dia? Apanya yang terbatas? Barangnya kah? Jasanya kah? Iya. Sumber dayanya. Barangnya. Nah, barang dan jasa ini
dalam ekonomi disebut adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ya. Jadi bahwa kelangka ini di sini maksudnya adalah bahwa kebutuhan yang ingin kita penuhi itu ternyata tidak seimbang dengan ketersediaan sumber daya atau sarana pemenuhan kebutuhannya. Ya. Contohnya apa? Contohnya coba nih, contohnya misalkan yang paling sering terjadi di muka bumi ini adalah misalkan tambang, yaitu minyak bumi. Ya, coba kalau kalian perhatikan, ya, apakah di Indonesia, khususnya Indonesia aja deh, banyak yang memiliki kendaraan? Banyak, Bu. Banyak. Nah, kendaraan itu apakah butuh bensin? Butuh. Betul. Nah, bensin itu pasti berasal dari minyak bumi kan? Nah, ternyata minyak bumi itu kan tidak selamanya akan ada terus, betul? Iya, Bu. Nah, pasti lama-lama akan habis. Nah, karena akan habis itu ya, jadi ketersediaannya terbatas. Ya. Nah, pada saat ketersediaannya terbatas, kira-kira manusia apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila terbatas? Mencari itu barang Mencari lain. barang lain, betul. Penggantinya ya. Nah, penggantinya disebutnya adalah barang substitusi. Kalau misalkan minyak bumi atau bensin diganti sama apa ya kira-kira ya yang bisa memenuhi itu? Ada yang pernah melihat penelitian pengganti? Matahari, Bu. Matahari. Nah, betul, boleh ya. Atau listrik juga bisa ya. Mengganti minyak menggunakan listrik juga bisa gitu ya. Jadi ternyata gas bisa nggak, Bu? oh iya betul, gas juga bisa. Jadi nanti kendaraan itu memakai gas, tapi memang kalau memakai gas itu risikonya akan lebih besar ya. Karena kan kalau gas itu terlalu terpapar sama matahari, khawatir jadi meledak ya nggak sih? Ya kan ya? Iya, jadi kalau Iya, Bu. Ya. matahari risikonya agak besar. Mungkin yang tidak terlalu berisiko bisa juga dari listrik tadi ya, atau dari mana Nanda Elisa tadi? Menggunakan iya betul, menggunakan matahari gitu ya. Atau juga pernah tuh penelitian ada dari biji jarak kalau nggak salah ya. Jadi biji jarak bisa dijadikan bensin pengganti minyak bumi begitu ya. Nah, itu juga bisa salah satu mengatasi masalah tersebut. Jadi di sini bahwa kelangkaan bisa diatasi nggak anak-anak? Bisa ya. Betul. Nah, coba deh perhatikan. Apakah kalian memahami bahwa kelangkaan itu ada pada setiap kehidupan kita? Ada. Ada. Contohnya apa? Contohnya selain tadi minyak bumi yang pada kehidupan kita sehari-hari apa contohnya? Ada yang tahu? Oh, kemarin, Bu, waktu pandemi. Oh iya, masker langka. Oh iya betul. Ya, banyaknya orang ya ingin membeli sehingga menjadi langka ya. Oke, Iya. bagus. Ada lagi yang lain? Langkah yang lain? Yang paling heboh minyak goreng, Bu. Oh iya, betul. Ananda Pipa. Kenapa dengan minyak goreng? Waktu itu ya, pokoknya langka. Pertama awalnya dijual murah sih, Bu. Kemudian ada beli semua. Sebenarnya kebutuhan cuma 2 karena murah, beli 4 mumpung murah. Oh iya, betul. Habis. Iya. Nah itu sama halnya kayak tadi tuh ya, kayak panic buying itu ya. Jadi masyarakat itu pikirnya karena barangnya tersedianya terbatas, ya, orang pada saat itu membutuhkan banyak gitu. Jadi akhirnya mereka takut kehabisan, membeli saking ininya ya banyak-banyak gitu, sehingga masyarakat yang lain akhirnya tidak dapat gitu ya. Nah itu sangat disayangkan dan seharusnya tidak boleh kita melakukan hal tersebut karena dengan
panik buying tadi, dengan keadaan panik buying tadi, maka tidak akan terpenuhinya ya kebutuhan masyarakat secara umum. Jadi hanya segelintir orang saja yang memenuhinya. Baik. Ya, oke. Kenapa Nanda Bustami? Silakan. Ya Bu, saya kan suka dengan udang ya. Ya. Nah, mama saya minta udang, tapi sudah 4 hari nggak ada di pasar kata mama saya. Apakah itu langka atau tidak ya Bu? Bagaimana? Apakah disebut langka atau tidak? Apa mama saya malas mencarinya kali ya? Betul, itu bisa disebut langka ya Nak ya. Karena mungkin pasokan udangnya terbatas ya. Oke, itu juga bisa dikatakan langka. Bagus ya. Oke, baik, sampai sini kalian berarti sudah memahami ya mengenai apa itu kelangkaan. Jadi apa itu kelangkaan anak-anak? Kelangkaan adalah susah didapat karena ya. Karena barangnya habis. Betul. Yang kedua, angkutannya tidak ada untuk membawa ke pasar gitu ya Bu. Betul. Iya, ada lagi yang lain? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang kelangkaan itu adalah karena memang terbatas ya sumber dayanya gitu, bisa barang ataupun jasa seperti itu, sehingga tidak seimbang antara kebutuhan ya dengan alat atau sarana pemenuhan kebutuhan. Baik, setelah ini Ibu menginginkan kalian mengerjakan tugas ya berkelompok ya. Sekarang Ibu minta Ananda Elisa dengan Ananda Bustami, lalu Ananda Yuli dengan Ananda Afifah ya. Sedangkan Ananda Nur Fajaria dengan ini aja deh, gabung sama Ananda Afifah dan Yuli ya, karena kita cuma berlima. Oke, baik. Silakan kerjakan tugasnya ya. Kalian mencari melalui internet boleh mengenai kelangkaan, masalah kelangkaan apa saja. Lalu setelah itu cari solusinya dari masalah yang sudah kalian cari ya. Nah, Ibu akan men-sharing LKPD-nya ya. Apakah sudah terlihat? Iya Bu, ada Bu. Silakan kalian kerjakan tugas yang tadi Ibu berikan berkelompok ya, mengenai mencari permasalahan kelangkaan melalui internet ya. Lalu ditulis di kertas karton dan dengan spidol warna-warni ya. Lalu yang berikutnya dicari juga solusi dari masalah yang sudah kalian cari, lalu dipresentasikan. Oke? Ya, silakan dimulai untuk mengerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Ya, disilakan untuk kalian mendiskusikan ya. Nanti boleh menggunakan apa saja ya pada saat presentasinya. Silakan dalam bentuk gambar boleh, dalam bentuk tulisan boleh ya. Silakan. Ya Bu Guru. Ya. Gimana Ananda Bustami dengan kesulitan? Ada kesulitan nih. Dari tugas siapa Bu? Saya mencari
mencari tentang kelangkaan, maksudnya gitu ya Bu? Iya betul. Terus Yang sudah ketemu? Yang dimaksud dengan kelangkaan, terus dicari gambarnya ya? Ya, Oh, boleh dalam bentuk gambar, dalam bentuk permasalahannya apa saja ya. Yang pasti yang berhubungan dengan kelangkaan ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya, begitu. Cari saja di internet, di Google ya. Cari misalkan contoh permasalahan kelangkaan gitu ya. Oke? Iya. Baik. Berikutnya kelompok Ananda Yuli, Nur Fajaria, dan Afifah, bagaimana? Ada kesulitan dalam mencari permasalahan kelangkaan? Iya Bu, di sini ada langkahnya itu langkah bahan pangan gitu loh Bu. Apa nak? Nggak kedengeran maaf. Bahan pangan langka. Oh iya, bahan pangan langka. Oke, di daerah mana nak bahan pangan langkanya? Di dunia katanya Bu. Oh gitu, baik. Nanti di spesifik ya, spesifikasi barangnya apa yang langka, pangan yang apa, bentuknya kayak misalkan apakah beras, apakah jagung gitu ya. Kenapa langka gitu ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke? Ya, Yuli ya. Baik, coba didiskusikan dengan Afifah dan Nur Fajaria ya. Baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu nanya Bu. Oh iya, silakan Ananda Bustami. Ya itu, saya kan suka jalan-jalan naik sepeda ya Bu. Ya, terus? Di sana tuh ada toko antik, toko barang antik. Katanya barangnya langka. Nah itu maksudnya apa Bu? Apa itu kan yang kalau yang tadi Ibu bilang langka itu banyak yang mencari. Nah ini kalau toko barang antik yang saya cari tapi nggak punya uang, berarti gimana Bu? Itu disebut bagaimana? Oh, maksudnya barang-barang antik yang ada di toko. Ya, kata ini barang langka gitu. Saya kok. Oh, kata barangnya. Oh iya. Jadi kalau maksudnya barang antik yang ada di toko itu, jadi memang dia barangnya tidak ada secara banyak gitu ya di pasaran. Jadi hanya sebatas hanya 1-2 misalkan seperti itu. Karena memang biasanya kalau toko antik itu adalah toko-toko yang menjual barang-barang model-model zaman dulu ya. Kayak misalkan radio zaman tahun 70-an ya kan. Kalau sekarang kan sudah tidak produksi lagi. Nah, makanya disebutnya langka gitu. Bisa dikatakan langka juga barang antik tersebut ya. Seperti itu. Oke? Mengatasinya berarti bagaimana Bu? Mengatasi barang langka seperti ini, orang yang mau membeli berarti harus mencari di tempat-tempat barang langka gitu. Iya, betul. Karena memang tidak secara umum biasanya untuk barang-barang langka tersebut dijual ya. Karena memang sudah tidak produksi lagi. Lain halnya kalau handphone ya. Handphone kan zaman sekarang sudah diproduksi terus-menerus ya. Dan dia tidak akan habis, artinya banyak di pasaran. Jadi orang pun mencari gampang aja gitu. Tapi kalau barang antik karena memang tidak produksi lagi maka disebut langka. Dan cara mengatasinya buat orang-orang yang membeli memang harus di tempat-tempat tertentu seperti itu ya. Oh iya. Atau bisa juga, iya nggak apa-apa. Jadi kayak hunting gitu loh ya, bahasanya kayak hunting gitu, jalan-jalan menuju ke daerah-daerah yang memang yang kita cari gitu. Oke. Ya, berarti caranya mengatasinya kalau kita mencari barang langka, mencari di tempat barang langka, gitu. Betul ya Bu ya? Iya, betul begitu. Baik. Oke, sudah selesai? Iya, sudah ya. Baik, cukup ya untuk bisa mengerjakan tugasnya. Ibu kasih waktu setelah ini untuk presentasi ya. Waktunya adalah 15 menit. Ya. Bagaimana, sudah siap untuk presentasi? Ya. Mana? Baik. Nanti dipimpin ya sama ketua kelompoknya untuk bisa mempresentasikan. Ya. Silakan kelompok Ananda Bustami dahulu untuk mempresentasikan dengan Ananda Elisa ya, silakan. Iya.
Boleh tampilin LKPD-nya lagi, Bu? Oh iya, baik-baik. Maaf ya, sebentar. Ya. Ini nak, sudah terlihat? Ya, sudah, Bu. Oke. Baik, bagaimana? Sudah bisa dipresentasikan? Sudah, Bu. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPS 2, 10 agama, 11 IPA 2, 11 IPS 1, dan 11 IPS 2 segera mengumpulkan HP sekarang juga. Sekali lagi untuk kelas-kelas yang tadi disebutkan untuk mengumpulkan HP sekarang juga. Oke, bagaimana Nana? Kemudian harap konfirmasi guru yang bersangkutan atau tiket ke dalam. Terima kasih. Baik, silakan. Ananda Bustami dan Melisa yang mau presentasikan, silakan boleh. Ya, saya, Bu. Saya duluan deh, Bu, ya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik kelompok kami. Jadi kelangkaan itu adalah bisa disebut scarcity, yang artinya kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dan jumlah kebutuhan hidup tidak terbatas. Bagus, cukup sudah Ananda Elisa? Iya, Bu. Baik. Baik, kita berikan aplaus kepada Ananda Elisa dan Pak Ananda Bustami. Ya, terima kasih. Yes. Ya, sekarang boleh Ananda Yuli, Afifah, dan Ananda Nur Fajaria, siapa yang mau presentasi? Silakan. Mbak Afifah aja, Bu. Oh iya, boleh. Ayo, silakan Ananda, Afifah. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 sudah mendiskusikan. Tadi kan Ibu bilang suruh mencari apa-apa saja yang langka ya. Nah, kami berdiskusi. Sepertinya sekarang ini musim kemarau, jadi sepertinya di beberapa daerah itu terjadi kelangkaan air bersih, Bu. Cara mengatasinya mungkin dibuat penampungan air bersih untuk masyarakat sekitar. Bagus. Itu kenapa dia? Faktor penyebabnya apa, Nak? Kelangkaan di situ. Gimana, Bu? Faktor penyebabnya apa, Nak? Kelangkaan air itu. Kelangkaan airnya. Ya. Tadi air kan ya? Kemarau, namanya daerah. Oh, karena cuacanya kemarau ya, Naya? Ya, pakainya air sumur. Nah, karena terlalu panas, ya sumur-sumur banyak yang kering, Bu. Oh, begitu. Bagus. Memang ya, itulah kondisi di wilayah kami. Oke. Jadi cara mengatasinya dengan membuat penampungan, Naya? Kalau di lapangan, kadang-kadang mereka membeli air dulu, di air bersih, atau buat bak-bak penampungan. Sepertinya dilakukan oleh pemerintah, ada baknya untuk air bersih aja. Kadang-kadang mereka beli airnya. Oke. Cukup, Ananda, Afifah? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Yuk kita berikan aplaus. Alhamdulillah. Baik ya.
untuk hari ini pembelajaran kita sudah berakhir ya. Jadi bisa kita simpulkan ya Nak ya. Jadi bahwa kelangkaan itu adalah apa Nak? Terbatasnya benda yang dibutuhkan. Berdaya. betul, sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan kebutuhannya bagaimana? Kebutuhan manusia. Kebutuhannya tidak terbatas, Bu. Kebutuhannya tidak Soalnya terbatas. banyak. Bagus, betul. Nah, biasanya faktor penyebabnya apa ya, Naya? Yang pertama Bu, yang saya bilang tadi, susahnya pengangkutan. Iya, Karena betul. ada masalah misalnya ada gempa bumi, lalu Ya. barang susah diangkut. Berarti itu Ya, Bu. berhubungan dengan Alam, ya, ya. sumber daya alamnya. Terus apa lagi? Kira-kira Terjadi gagal panen, Bu. oh gagal panen. Ya. Berarti kalau gagal panen kan berhubungan dengan cuaca juga ya, alam ya? Diserang hama, Bu. Diserang hama. Ya. Selain alam ada juga yang lain. Misalkan kita kekurangan sumber daya manusia yaitu tenaga ahli. Ya. Bisa juga kayak misalkan padi panen ternyata tidak panen. Kenapa? Oh, mungkin caranya salah atau kurang tepat. Jadi tenaga ahli untuk bisa membuat panen padi lebih baik itu mungkin kurang seperti itu ya Nak ya. Oke ya, bisa dipahami ya Nak ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dicukupkan dulu hari ini pembelajaran kita mengenai kelangkaan. Baik, nanti berikutnya kita masuk ke materi biaya peluang ya Nak ya. Nah, insya Allah nanti Ibu akan memberikan pengajaran tentang biaya peluang melalui juga video YouTube yang akan Ibu share ya. Jadi nanti Ibu harap kalian sudah belajar dulu di rumah ya, mencari tahu apa itu biaya peluang ya. Seperti itu ya Nak ya. Baik, terima kasih untuk hari ini pembelajaran. Kita tutup dengan membaca basmalah. Basmalah. Alhamdulillah. 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 Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.